Jadi kajian kita malam ini ialah kajian ayat yang tersirat dan yang tersirat tadi sudah dijelaskan bagian daripada pengalaman hidup beliau. Ada ungkapan Inggris, experience is the best. Pengalaman adalah guru yang baik. Jadi kita bisa banyak belajar dari pengalaman kita, dari pengalaman orang lain. Dan Quran sendiri menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman itu. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita kajian saat ini saya bertugas untuk menjelaskan tentang kajian ayat yang tersurat. Mana ini? Aku nggak ada. Ya. Kita akan belajar ayat yang tersurat. Kita pilih surat Yunus ayat 31. Yang punya Android dibuka, yang bawa Quran bisa dibuka. Ayat ini menjelaskan tentang keimanan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu beriman. Coba dibaca yang sudah ini dibaca. Yunus ayat 31. Kul ya wal ard amman yamliku sam'a sara wa may yukhrijul hayy minal mayit ila akhirih. Ayat ini menerangkan bahwa orang kafir Quraisy itu beriman. Beriman tentang apa? Bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Jadi Allah yang memberi rezeki. Orang kafir kalau ditanya mayyarzuqukum minas sama'i wal ard la yaquluna Allah. Siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menumbuhkan tumbuhan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memenangkan, siapa yang mengalahkan? Orang kafir Quraisy itu bilang Allah. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan oleh Ikrimah ketika ditanya. Yakin benar bahwa orang-orang kafir itu beriman. Lalu kenapa iman mereka tertolak? Padahal doanya sama dengan doa Nabi. Pada pertemuan kemarin saya jelaskan doa Abu Jahal kepada Allah. Sebelum perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah. Rasulullah juga berdoa kepada Allah. Doa Abu Jahal, ya Allah menangkanlah dua kelompok ini yang kamu cintai. Rasulullah juga berdoa, Allahumma intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abadah. Ya Allah, jika engkau kalahkan generasi ini, umat ini, maka selama-lamanya engkau tidak akan pernah diibadahi manusia. Abu Jahal doa pada Allah, Rasulullah juga doa kepada Allah. Tapi tentu yang dikabulkan ialah doa Nabi.
Orang kafir Quraisy juga biasa itu tawaf. Jangan berpikiran, wah mereka nggak ngerti Allah, mereka paham itu. Nah, di mana letak kesalahannya? Tentu kita akan bicara dulu yang namanya iman, al-iman. Bicara ini dulu supaya kita ini lurus, supaya kita bisa ngoreksi, wah iman kita ini benar atau enggak. Wong orang kafir Quraisy saja yakin yang memberi rezeki ini Allah. Kok tibake ana wong tenggulun mergo ora sugih-sugih akhire ngemek. Ora nyinggung loh. Ini kan berarti kalah keyakinannya dengan mereka. Ya Rozak yang memberi rezeki. Iman terletak pada keabsahan daripada iman itu. Apa rukun iman? Di antaranya yang pertama, iman itu bisa absah, bisa benar. Pertama, harus ada qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan, ucapan kita. Apa ucapan kita itu? Ini kan pintu, iman ini kan pintu. Qaulun bil lisan, yaitu apa? Syahada di sini. As-syahada. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini qaulun bil lisan, ucapan ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Orang kafir nggak sahadanya nggak mau ini, karena sahadah saja hanya kepada Allah, tidak diikuti dengan Rasulullah, batal. Yakin kepada Allah tapi dia menolak Rasulullah, batal. Qaulun bil lisan, lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau sudah seperti ini, apa balasannya? Al jannah. Ya. Surga. Pintu apa? Pintu surga itu bisa dibuka dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha. Tapi repot Pak, mau sakaratul maut. Makanya talqin itu penting. Saya itu udah berpuluh-puluh kali orang meninggal di pangkuan saya, baik waktu perang maupun waktu ini itu sering ngajari orang la ilaha illallah. Waktu nazak susahnya minta ampun, karena gangguan ada setan, ada malaikat itu. Makanya ketika ada family kita yang nazak, yang ini, yang sakarat, maka kita disunahkan untuk mentalkin la ilaha illallah. Apakah ini cukup? Enggak cukup ini. Yang pertama harus ada tasdik. Tasdik dari sidqun itu. Harus ada pembenaran ini, tasdik bil qalbi. Harus yakin. Diyakini di dalam hati. Yang ketiga, wal amal bil jawarih. Wal amal bil jawarih ini mau melakukan perintah-perintah yang berbentuk amaliyah.
Allah suruh kita sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Jika tidak memenuhi yang 3 ini, imannya mardudun la tuqbalu, ditolak. Nah, iman yang komplit seperti inilah yang balasannya surga. Jadi diucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan diamalkan perbuatan. Itu. Lah bagaimana kalau hanya ini saja, yang ini nggak masuk? Ya pincang imannya itu loh. Tetap nanti ini, tapi yang mlebu swarga buncit. Gitu. Ya. Nah, kembali kepada tadi. Orang kafir Quraisy itu punya iman. Mekah, kok tiba-tiba mereka menjadi apa? Penyembah berhala itu gimana ceritanya? Yang dapat, yang bisa menjawab, saya hadiah umroh. Ayo, wis, hadiah umroh. Ini kita dulu kan paham bahwa Mekah itu yang menguasai adalah Ibrahim, Ismail, dan ibunya siapa? Siti Hajar. Di situ ada pusaran dunia yang namanya Ka'bah. Kok tiba-tiba Ka'bah penuh dengan patung? Ini ceritanya gimana kok bisa berubah? Ini cerita berkenaan dengan kisah Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu pertama kali beliau melihat sosok yang namanya Amru bin Luhai. Rasulullah bertanya udah malaikat, ya malaikat siapa dia ini? Dia berjalan sementara ususnya ini terburai. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah Amru bin Luhai, orang yang membawa patung berhala dari negeri Sam ke Mekah. Jadi pertama kali orang Mekah yang membawa patung kemudian ditaruh di pinggir Ka'bah itu bernama siapa? Amru bin Luhai. Rasulullah melihat itu di Isra Mi'raj. Padahal kita tahu dulu bersih itu. Ibrahim, Ismail mengajarkan milah Ibrahim di situ. Nah, kita lihat sekarang. Kakek Nabi Muhammad siapa namanya? Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini imannya luar biasa. Dari mana kita tahu bahwa kakeknya Rasulullah ini imannya kuat? Ketika itu Mekah, yang namanya Mekah, di sana ada Ka'bah, lagi diincar oleh penguasa namanya Raja Abroha. Udah. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Pak, yuk siapkan ya. Kita ganti. Siapa yang mengantar Abroha dari Taif ke Mekah? Ayo. Ayo, 100. Ono sing delok Google niku. Ayo. Yang membawa
Makanya ini jangan sampai ini ya. Pokoknya nanti kalau ada kawan kita yang kayak dia, kita sebut nama dia. Namanya Abu Rigol. Abu Rigol itu kalau di Jawa Lando Blangkonan. Jadi Abroha itu tidak tahu ketika di Taif mau berangkat ke Mekah, ini jalannya di mana? Nggak tahu dia, ditunjukkanlah oleh Abu Rigol ini. Sampai kemudian di tempat yang kalau kita nanti dari Musdalifah mau ke Mina, disunahkan lari. Dari Musdalifah mau ke Mina, itu ada satu lembah namanya Wadi Mukhasir. Disinilah ya Abroha itu membuat kemah. Setelah buat kemah, maka Abroha merampas unta, ternak-ternak yang dipunyai oleh Ahlul Mekah. Termasuk ada 200 unta punya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, dirampas. Lalu kemudian Abdul Muthalib sebagai pimpinan menghadap kepada Abroha. Dalam perbincangan itu Abroha bertanya, "Wahai Abdul Muthalib, kamu tahu bahwa kedatangan saya kemari ialah untuk menghancurkan Ka'bah." Apa jawaban daripada Abdul Muthalib ini? "Wahai raja, tolong kembalikan dulu 200 unta punya saya." Abroha balik bertanya, "Kamu ini tipe pimpin apa? Negerimu mau dihancurkan, Ka'bah mau saya hancurkan, kamu kok malah abot unta?" Apa jawaban daripada Abdul Muthalib? "Wahai Abroha, unta 200 itu tuannya, pemiliknya adalah saya. Sementara Ka'bah itu ada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan 200 unta itu dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya nanti pemilik Ka'bah akan melindunginya." Maka pada waktu itu 200 unta tadi diserahkan kepada Abdul Muthalib. Beliau masuk ke Mekah. Mekah sudah kosong, semuanya disuruh pergi. Karena pasukan ini pasukan besar, pasukan bergajah. Sudah ratusan kabilah-kabilah Arab mati. Abdul Muthalib mengumumkan, "Udah, kalian bersembunyi di gunung-gunung." Dan pada waktu itu Abdul Muthalib sambil bersandar di pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah apa namanya? Multazam. Ya, nanti kalau yang sudah umroh atau ini ya udah bayangan aja enggak apa-apa ya. Dibayangkan saja. Di multazam. Sambil meletakkan dahinya di multazam, beliau doa dengan lirih. "Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Maka lindungilah rumahmu." Yang pada waktu itu kemudian tidak lama datang ribuan burung ababil, ya. "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Sebelum
burung ababil ini datang, gajah yang paling besar yang dinaiki oleh Abroha tadi, begitu dihadapkan ke Ka'bah, ke Mekah, nggak mau. Dia balik terus. Perlu 50 orang untuk geret. Tetap kalah. Begitu dihadapkan ke sana, dia nggak mau, balik lagi. Dan kemudian datanglah pertolongan Allah itu dengan burung ababil membawa apa? Membawa apa? Batu. Gitu. Ya. Nah, di mana letak ada nilai keimanannya enggak? Ini cerita, ini kisah, nggak boleh kita ingkari. Harus yakin 100% kejadian itu pernah. Di Mekah ada burung yang membawa kerikil, dijatuhkan di pasukan bergajah, hancur semuanya. Itu 100% diyakini. Karena ini Quran yang bicara. Nah itu tingginya kualitas keimanan Abdul Muthalib. Belum lagi nanti kita bicara tentang kualitas keimanan ya para sahabat. Masa Allah, para sahabat manusia pilih tanding. Ada pernah satu peperangan di Qadisiyah antara pasukan Muslim dan pasukan Persia, terhalang oleh sungai. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu sebagai komandannya berdoa kepada Allah. Apa doa Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Allah, sungai ini adalah tentaramu dan kami adalah tentaramu. Mudahkanlah kami untuk bisa menyeberangi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasukan Islam tadi berjalan di atas air dengan kudanya. Dengan kudanya. Semuanya bisa berjalan. Begitu orang Persia, wah iki dudu menungso kok iso mlaku ndak dhuwur banyu. Udah kalah. Udah nyalinya sudah ini, lari terbirit-birit meninggalkan kota. Banyak kisah-kisah yang heroik kalau kita bisa dan mau membaca sejarah mereka. Nggak usah jauh-jauh, para sahabat, para wali ya, di Sendang Pak Haji ada wali namanya Raden Rohman. Nah, Pak Haji Khosin masih nyambung ya dengan silsilah kita ya? Iya. Ini masih putune mbok piro. Gitu. Itu kan ada sumur apa? Sumur Giling itu ya. Kalau kita baca ada masjid itu, konon masjidnya itu ada di wilayah Pati atau Rembang, Kudus gitu ya. Iya, di Mantingan sana ya. Kok bisa? Ya bisa karena mereka dekat betul dengan Allah. Wali cek nggak ada air langsung keluar air. Di zaman sahabat ada Ummu Aiman itu selama hidupnya sejak minum dari surga nggak pernah minum. Kapan itu? Ketika Ummu Aiman dari Mekah hijrah, dia sendiri hijrah ke Madinah sendiri jalan kaki, jaraknya 450 kilo jalan. Coba di tengah jalan dia berdoa, ya Allah, kalau engkau matikan saya dalam keadaan kehausan saya pun ridho, tapi berilah kesempatan saya bisa membersamai nabimu di Madinah. Pada waktu itu
turun pipa dari langit. Ada otomatis pipa dari langit terus diminum itu. Coba baca dalam kisah ya Nabi. Dalam kisah-kisah Nabi disebutkan itu. Hijrahnya Nabi banyak sekali keajaiban-keajaiban seperti itu. Itu keimanan. Makin tebal, makin kuat keimanan seseorang, maka makin keajaiban-keajaiban itu makin bisa bermunculan. Lah wong salat ora tahu kok kepengin salat ya males, kepengin karomah. Ya karomah bin Marlim iya. Karomah binti Marlim iya. Gitu. Nah, oleh karenanya ini penting sekali. Baik, balik ke sini ya. Jadi yang kata Nabi itu pesan pada Abidar, ya Abidar jadi di Safina. Wahai Abidar, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Tajdid, perbaharuilah imanmu. Loh, kenapa kita disuruh memperbarui iman? Iman kita itu yazidu wa yangkus, kadang tambah, seringnya kurang. Yazidu bito'a wa yangkus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah kalau seperti ini. Ya bisa lesehan, ngaji bareng. Dipangan tuh aja delok we. Sambil dimakan enggak apa-apa. Cangkruan aja, ya rileks aja. Tapi nanti di badai ikut bisa jawab. Yazidu bito'a wa yangkus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Wes ra tau jamaah ning masjid, males. Ya imannya itu makin lama makin kurang. Makin lama makin hilang. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, nah ini pentingnya memahami iman secara benar. Karena hari ini iman itu ditertawakan. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada neraka, iman kepada surga, iman kepada yang gaib itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang-orang yang beriman kepada barang yang gaib, yang tidak bisa diraba. Nah, ini orang banyak menganalogikan, tapi sekarang ini ilmu pengetahuan itu ya juga bisa dijadikan dalil. 20 atau 30 tahun yang lalu manalah terbesit di otak kita. Ada Android dari Malaysia bisa telepon-teleponan. Ada apa itu? Yang bisa ngirim ke itu apa? Dari HP ke HP itu apa? Bluetooth. Ada Bluetooth loh. Terbaru nanti akan ada ilmu yang sangat berbahaya, terutama bagi orang yang imannya tidak kuat. Orang bisa berhubungan suami istri dari jauh. Ya sembol carane piye ra ngerti aku. Ini sudah bocoran-bocoran ilmu gini sudah. Ini sebetulnya seharusnya semakin menambah keimanan kita. Hal-hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran 30, 50, 100, 1000 tahun yang lalu tidak makul, nggak rasional, sekarang semuanya menjadi rasional.
Tadi saya bicara, hari ini iman itu ditertawakan. Oleh karenanya jangan kita termasuk daripada mereka. Termasuk kalau kita bicara tentang surga, kita bicara tentang neraka. Gak apa-apa mlebu neraka. Aur artis. Iya kok siki RT telu. Ini istihza, ini namanya istihza. Mengolok-olok, mengejek. Tidak boleh ya. Perkataan ini kalau dicampur dengan air lautan bisa basi semuanya. Oleh karenanya bicara tentang iman itu perlu berhati-hati. Bilal bin Rabah, sosok Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang notabene secara sosial rendah sekali karena beliau mantan budak. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau disiksa, yang disebut ahad saja. Allah, padahal dia disiksa oleh tuannya. Sumayyah ditusuk. Jadi pada zaman Nabi itu luar biasa intimidasi, penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Anak berlawan dengan orang tua dengan saudara. Sampai Nabi itu diboikot. Nabi diboikot hampir 2 tahun, tidak dikasih makan. Tapi itu bukan melemahkan, tetapi malah menguatkan. Nah, semuanya itu iman seperti itu berproses. Prosesnya itu apa? Di antaranya ya thalabul ilmi. Ada sabda Nabi, "Mayuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin." Sapa sing dikehendaki Allah kebaikan, niscaya dia akan pahamkan tentang agama. Ndak terus kemudian jadi ustadz ndak paham, wayai sholat, duwe rezeki, ikut umroh, walaupun ndak kemitrahana, duwe rezeki gede, kaji. Loh, kita ini setiap hari sholawat dengan Nabi, tapi medite minta ampun. Yang punya handphone nanti ini aja, klik saja nanti di Google, The Miracle of Umroh, keajaiban umroh. Jadi kalau kita ini sahadah dengan Allah, sahadah dengan Nabi, tapi nggak punya kemauan kuat untuk terus beramal, terus melakukan kebaikan, ya perlu dipertanyakan gitu. Salah satu diantaranya itu ialah bertemu Nabi. Maka saya ketika ziarah itu mesti nangis. Saya bukan saya nangis itu ingat Nabi di Mekah. Bukan ingat Nabi di Madinah, ingat Nabi di Mekah itu. Disiksa, dikucilkan, diikat lehernya, diidoni. Di Taif Rasulullah dibalang batu. Orang anak-anak kecil disuruh keluar untuk melempari Nabi. Ingat perjuangan beliau. Di saat yang sama ada ribuan orang antri urut salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, berebut. Baik, jadi paham dulu, kita pahami Allah ini.
dengan pemahaman yang benar siapa Allah itu. Allah ialah yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengalahkan, yang memenangkan. Tapi pada saat bersamaan Allah inilah satu-satunya yang berhak diibadahi. Orang kafir Quraisy beriman tetapi nggak mau beribadah secara mutlak. Masih ada Lata, apalagi Uzza, apalagi Mana. Ada 3 ini. Dan pada saat itu ada 360 patung berhala yang ditaruh di sekeliling Ka'bah. Padahal waktu itu Nabi juga tawaf. Nabi tawaf di Ka'bah yang kanan, yang utara, selatan, semuanya dipasang. Karena waktu itu penguasanya siapa? Kafir Quraisy. Barulah setelah Fathu Mekah, yang pertama dilakukan oleh para sahabat ialah menghancurkan berhala-berhala yang besar, Lata, Uzza, Mana, semuanya dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barulah kemudian Mekah clear ya daripada patung-patung itu. Oleh karenanya setiap hari kita perlu ingat kata Rasul tadi ya, pesan pada Abu Dzar, ya Abi Dzar, jadidis safina fa innal bakhra amik. Wahai Abi Dzar, teruslah repair, teruslah ya perbaiki imanmu, karena sesungguhnya perjalanan ini jauh dan sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ya, jam berapa ini sekarang? Oh, jam 9. Baik, jam 9 lebih sudah. Itu kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah bulan depan kita akan menghadirkan bos yang punya 3 pabrik. Dia punya 3 pabrik, berawal dari jualan es lilin. Ding 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 ding, es potongan itu Pak ya. Nanti kalau bisa dihadirkan Pak Yo ya, dihadirkan. Jatuh di sungai sepeda kentir biasa ya. Nah, jadi kita belajar. Kita tadi belajar dari Pak Haji Mustaqim ya. Belajar ayat yang tersirat ya. Jadi semuanya itu berproses. Nah, yang terpenting saiki sugih tetap eling. Nah, iku. Tetap eling kanca-kanca nek tuku emas dikai diskon. Iya. Nah, ini pelanggan semuanya ini ya. Mbak Jun pelanggannya. Mbak Epi itu ya. Wes pokoknya tuku emas aja ning liya ning Pak Mustaqim ya. Gitu. Ya, jadi kita belajar pada pengalaman orang lain untuk memicu ya, men-trigger ya. Kita juga bisa. Yang penting ya usaha dan doa. Dari saya demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.